Dua kali. Ya Bapak silakan Pak. Seperti apa tadi mediasinya? Mau teman-teman tanya apa? Tadi hasil mediasinya tadi gimana? Oke, satu, mediasi telah berjalan ya. Itu ditetapkan oleh mediator tadi. Nah, dimulai dan kemudian akan ada mediasi lanjutan nantinya pada hari Senin. Gitu. Nah, itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kita cuma mau bilang bahwa pada prinsipnya seseorang itu kalau misalnya ingin menyatakan bahwa ada suatu hal itu bukan berdasarkan suatu asumsi, itu harus berdasarkan fakta-fakta yang harus diproses di persidangan. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu dalil, dia harus berdasarkan persidangan dan itu harus dibuktikan persidangan. Itu makanya siapa yang mendalilkan, dia yang berkewajiban untuk membuktikan. Berarti barusan mediasi. Lanjut silahkan, maaf. Nah, kemudian yang ketiga, ya pada prinsipnya Pak Pola kan udah bilang tadi ya, bahwa sebenarnya bagaimana caranya suatu proses ini berjalan dengan baik. Karena untuk mempertimbangkan perkembangan bagi si anak. Karena anaknya itu belum mumayyiz. Mumayyiz itu artinya itu belum berumur 12 tahun. Tapi sebenarnya itu berumur dari 9 tahun ke bawah. 5 sampai 9 gitu kan. Dan anaknya ini itu belum berumur kedua-duanya. Artinya gitu kan. Ini harus ada suatu proses yang memberikan kenyamanan bagi anaknya ke depan. Dan sebab itu makanya pemberitaan yang tidak baik itu harus dipertimbangkan untuk tidak dilakukan. Bagaimana ke depan anak-anaknya itu memahami bahwa tidak terjadi apa-apa. Biarlah kedua orang tua itu yang tahu. Nah, kemudian kalau misalnya ada mendalilkan, biarlah nanti di persidangan yang akan membuktikan. Bunuh aja deh gue. Nah, dengan demikian anak tidak akan mendapatkan jejak digital, gitu. Karena pada saat ini kan bank data itu bisa memproses semua. Nah, dengan bank data itu orang akan bisa mengolah dan kemudian itu bisa menjadi macam-macam. Nah, oleh sebab itu makanya dengan pendekatan digitalisasi, pendekatan transaksi elektronik dan seterusnya gitu kan, ini untuk memberikan suatu membangun karakter bagi anak-anak. Karena anak-anak kita masih labil, apalagi anak-anak masih di bawah umur 5 tahun. Nah, jadi terkait dengan ada isu-isu gitu kan, itu dinyatakan tidak ada yang betul. Tidak ada betul. Itu tidak, biar itu dibuktikan di pengadilan. Saya tidak menyatakan itu kita akan buktikan di pengadilan. Siapa yang mendalilkan yang tapi data tidak akan adanya yang untuk menyanggah isu-isu dalil-dalil itu akan kita buktikan di pengadilan. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Kalau tidak, ya itu persoalan dia. Dan kemudian kita bisa minta pertanggungjawaban. Itu ya, itu kira-kira dari kami ya. Tapi paling penting kami memohon sama teman-teman untuk bisa diberitakan yang terbaik agar anak-anaknya itu tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diharapkan. Karena ini untuk kepentingan anak, itu yang dikatakan the best interest of the child. Benarkah Paula itu juga kesulitan bertemu anak, Pak? Dibatasi. Ya, itu kan soal aksesibilitas ya. Itu biar nanti kita akan buktikan di pengadilan. Pak, berarti barusan belum ada hasil mediasinya dan akan dilanjutkan berarti ya Pak? Ya, ini kan masih proses ya. Kita kan ongoing ya. Ongoing itu kan artinya kita bagaimana itu bisa mempertemukan kepentingan-kepentingan. Kan gitu kan. Nah, yang namanya kepentingan butuh proses ya. Barat kita itu menjalin pandan untuk tikar ya. Jadi kita harus menjalin pada saat ini gitu kan. Bukan dalam artian kita itu mempertentangkan, tapi mempertemukan. Kalau misalnya mempertentangkan, artinya kita tidak mempertemukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, gitu kan. Mas, terakhir kenapa itu pengadilannya terbuka, Mas? Sorry, gimana? Pengadilannya kenapa terbuka tadi buat umum? Ya itu kan pertama, semestinya kan itu tertutup. Nah itu makanya kita katakan tadi gitu kan, bahwa prinsip sebenarnya itu tutup gitu. Karena lahirnya pengadilan agama itu
itu sebenarnya representasi dari Kodi namanya. Kodi itu sebenarnya adalah wali-wali agama yang akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bersinggungan dengan permasalahan agama gitu. Nah sekarang kalau misalnya ada hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya pada anak gitu ya, atau dia tidak mampu mendalilkan, itu bukan untuk mempertemukan dan untuk kepentingan dari agama itu sendiri. Jadi pada itu sebenarnya. Mas, selain selingkuh kan ada isu bahwa Paula transfer uang ke dugaan ke Itu kita buktikan nanti di pengadilan ya. Yang mendalilkan dibuktikan. Ya. Oke, rencananya sidang lanjutan sidang mediasi kapan lanjutannya? Senin. Oke, Pak, apakah ada obrolan selama mediasi Paula tadi? Ya. Ada obrolan Bang? Ada komunikasi nggak antara Wajib hadir karena ini kan mediasi, beda kalau misal persidangan. Pak tadi ada obrolan nggak dengan Paula dan Baim? Kenapa? Kenapa? Ada obrolan dengan antara Baim dan Paula tadi? Komunikasi. Adalah obrolan dan karena itu makanya mempertemukan kepentingan kan, itu makanya fungsinya mediator. Gitu.